Salam budaya. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Mas Laros Banyuwangi. Kali ini Mas Laros Banyuwangi mengajak teman-teman semuanya untuk berkunjung ke salah satu tempat bersejarah, khususnya bagi warga Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Nah, di belakang saya ini ada sebuah pohon beringin besar, ya. Pohon beringin besar inilah yang menjadi asal-usul kenapa wilayah ini dinamakan Desa Kesilir atau wilayah Kecamatan Siliragung. Nah, bagaimana sejarahnya? Kenapa kok ada pohon beringin ini dan hubungannya apa dengan nama Siliragung? Tetap tonton di channel YouTube-nya Mas Laros Banyuwangi. Nanti kita akan belajar bersama tentang sejarah asal-usul Desa Siliragung. Terima kasih dan salam budaya. Nah, teman-teman semuanya, kali ini Mas Laros Banyuwangi akan mengajak teman-teman semuanya untuk berkunjung ke salah satu tempat yang cukup bersejarah di Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Jadi di sini teman-teman semuanya akan saya ajak untuk melihat salah satu tempat yang menurut masyarakat sekitar itu dipercaya sebagai tempat di mana Desa Kesilir ini berasal. Kenapa dinamakan Desa Kesilir? Ya, berada di tempat ini. Nah, seperti sudah saya jelaskan di sebelumnya, teman-teman, di situ ada sebuah pohon yang besar, yaitu pohon beringin. Dan konon oleh masyarakat sekitar itu dipercaya Desa Kesilir ini berasal. Kok bisa? Oke, kita coba bahas ya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Mas Laros dimanapun berada. Jadi pohon beringin ini sudah tua teman-teman, sekitar 2-3 abad usianya. Wah, berarti sudah lama ya? Ya, betul. Jadi sudah sangat-sangat tua dan ini besar. Lokasinya berada di belakang Balai Desa Kesilir ya teman-teman. Nah, di pohon beringin yang cukup besar ini menyimpan cerita yang cukup menarik. Jadi bagi masyarakat sekitar itu percaya bahwa dulu di bawah pohon beringin ini digunakan seorang pertapa dari Alas Purwo, ya menurut cerita tuturnya seperti itu, cerita turun menurun. Jadi bertapa di sini di bawah pohon ini dan tersapu angin. Jadi ada angin yang semilir, makanya dinamakan Desa Kesilir. Itu berasal dari kata angin yang semilir, angin yang sepoi-sepoi, mungkin seperti itu ya. Ini menurut cerita tutur. Dan ada lagi versi legenda, jadi ada sebuah legenda mengapa desa ini dinamakan Desa Kesilir. Jadi sebenarnya ini berasal dari salah satu legenda masyarakat Desa Kesilir, yaitu tentang seorang pemuda yang sangat kaya, udah ganteng, kaya, dia dermawan, namanya Panji Gimawang. Jadi Panji Gimawang ini sudah sangat perfect bagi masyarakat sekitar, sudah sangat sempurna bagi masyarakat sekitar yang ada di Desa Kesilir ini dulu. Kenapa? Ya karena bagaimana tidak gitu loh. Sudah kaya, dia baik hati, tidak sombong, mungkin seperti itu. Tetapi sayang sampai usia yang sudah matang sebenarnya, dia belum menikah. Masyarakat pun heran, mengapa dia sudah kaya, banyak harta, dan mereka Panji Gimawang ini suka memberi, tapi kok sampai usia yang sudah matang seharusnya menikah, kok belum menikah. Ternyata Panji Gimawang hanya mau menikah dengan salah satu perawan yang berasal dari desa Tegal Delimo, namanya Mbok Delimo. Nah, teman-teman, masyarakat sekitar itu senang kerja di Panji Gimawang ini. Jadi ketika di sawah itu umumnya eh, setelah kerja kan diberi makan. Nah, yang uniknya di Panji Gimawang ini makanannya enak-enak gitu loh. Orang kaya tapi tidak pelit. Jadi setelah kerja para buruh yang kerja di sawahnya Panji Gimawang ini diberi makanan yang enak-enak. Bahkan ketika menerima upah itu lebih. Biasanya misalkan satu hari kerja 100.000 misalkan, itu bisa sampai 150 atau 190 atau mungkin 200.000. Misalkan seperti itu. Makanya banyak masyarakat itu yang sayang dengan Panji Gimawang atau senang kerja di sawahnya Panji Gimawang karena memang sawahnya sangat luas. Nah, akhirnya ternyata Panji Gimawang itu menyimpan rasa rindu, rasa sayang kepada namanya Mbok Delimo itu. Akhirnya bingung. Sebenarnya sering Panji Gimawang itu tertarik dengan bertemu dengan Mbok Delimo itu sebenarnya sering, cuma belum berani mengungkapkan perasaannya. Akhirnya eh, Panji Gimawang meminta salah satu kakeknya ya yang bernama Mbah Buyut. Nah, itu menurut legendanya seperti itu. Jadi Mbah Buyut itu diminta untuk mendatangi Mbok Delimo, istilahnya melamar, mungkin seperti itu. Kenapa Panji Gimawang tertarik dengan Mbok Delimo? Karena Mbok Delimo itu terkenal sudah cantik,
kaya, sakti. Lah sakti kenapa? Selendangnya itu ketika masa panen itu cuma dilemparkan saja, itu padi langsung menguning. Wah, padi langsung tertanam dengan cepat. Itu menurut legendanya seperti itu. Akhirnya lah Panji Gimawang meminta Mbah Buyut untuk datang ke Tegal Delimo. Nah, sebenarnya antara Mbok Delimo dengan Panji Gimawang itu sebenarnya sudah saling cinta, teman-teman. Hanya saja ada penghalang. Penghalangnya adalah kakaknya Mbok Delimo yang tidak merestui hubungan antara Panji Gimawang dengan Mbok Delimo, yaitu Waiso Suro dan Waiso Janur. Dua kakaknya itu menjadi penghalang. Nah, akhirnya Mbah Buyut itu setelah bertemu Mbok Delimo meminta tolong untuk datang ke Silir untuk menemui Panji Gimawang. Nah, seperti itu. Ternyata didengar oleh kakaknya Waiso Janur dan Waiso Suro tadi. Didengar. Akhirnya ketika Mbok Delimo perjalanan ke Silir, itu dari belakang itu diikuti oleh kakaknya itu, dua kakaknya itu. Nah, akhirnya sampailah Mbok Delimo di Kesilir bertemu dengan Panji Gimawang. Akhirnya mereka saling bercakap-cakap, bercengkrama. Nah, pada saat itu ketika Mbok Delimo datang di Kesilir, saatnya musim panen, ya. Pada masa musim panen itulah akhirnya Mbok Delimo diminta untuk membantu masyarakat yang ada di desa Kesilir, yaitu di sawahnya ya. Karena memang mayoritas masyarakat desa Kesilir saat itu adalah seorang pekerjaannya adalah petani. Akhirnya setelah sampai di sawah, Mbok Delimo membentangkan selendangnya. Apa yang terjadi setelah dibentangkan selendangnya, padi semuanya menguning dan panen secara cepat. Itu kesaktiannya. Nah, akhirnya yang terjadi, Panji Gimawang mempunyai trik. Gimana ya caranya agar Mbok Delimo itu tetap lama-lama di desa Kesilir, tidak pulang ke Tegal Delimo. Selendangnya diambil, ditaruh di atas paglak. Paglak itu kalau di Banyuwangi itu seperti apa ya, gubuk, tapi tinggi teman-teman. Biasanya ada gubuknya panggung, itu kalau di Banyuwangi paglak. Jadi di sana ditaruh di atas paglak itu. Terus Mbok Delimo cari, di mana selendang saya? Akhirnya dicari. Akhirnya Mbok Delimo bingung, mencari selendangnya di mana. Akhirnya setelah dicari ketemu, ternyata selendangnya dipegang Panji Gimawang di atas paglak itu. Akhirnya Mbok Delimo teriak, tolong kembalikan selendangnya. Apa yang dikatakan oleh Panji Gimawang? Ayo naik satu tingkat lagi, itu yang suruh naik ke atas paglak. Akhirnya naik satu lagi. Ayo Panji Gimawang, berikan selendangnya kepadaku. Terus akhirnya Panji Gimawang bilang lagi, naik lagi. Nah, dari kejauhan tidak terima. Kakaknya tadi, dua kakaknya itu tidak terima. Akhirnya jangan sampai adiknya tersentuh oleh Panji Gimawang. Karena memang sejak awal memang tidak merestui ya dua kakaknya ini, karena menganggap nanti Mbok Delimo itu akan dimanfaatkan oleh Panji Gimawang. Akhirnya menghalang-halangi dua kakaknya itu, terjadilah pertempuran antara Panji Gimawang sama dua kakaknya itu. Akhirnya terjadi pertempuran sampai titik darah penghabisan dan mereka meninggal. Ya, semuanya meninggal. Dan karena melesat ketiup angin ya, setelah terjadi pertempuran itu dengan kekuatannya dan melesat tertiup angin itulah, maka dalam istilah Jawa itu namanya kesilir angin atau tersapu angin. Sejak saat itulah dengan adanya kejadian itulah maka tempat ini dinamakan Desa Kesilir. Ya, itu menurut cerita legenda. Nah, teman-teman semuanya, kalau versi sejarah bagaimana Desa Kesilir ini dulunya adalah apa, ketika zaman Belanda itu seperti apa. Teman-teman nanti akan saya ajak melihat sejarah Desa Kesilir versi sejarah ya teman-teman. Kalau tadi versi cerita tutur, cerita dari generasi ke generasi dan cerita legenda, dan nanti kita akan bahas cerita versi sejarah di video selanjutnya. Terima kasih, tetap tonton di channel YouTube Mas Laros Banyuwangi. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komentar. Terima kasih dan salam budaya.